Gumaman lembut dilepaskan dengan tenang, disertai dengan rasa dingin yang gelap. Xiao Yan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Xiao Yan meninggalkan bukit tempat kelompok Cao Ying berada dan terbang menuju 10.000 pegunungan obat yang luas dan tak berujung. Setelah itu, dia bergerak bolak-balik di atas langit sejenak sebelum akhirnya bergegas menuju bagian dalam pegunungan yang luas. Setelah bergegas ke pegunungan, hal pertama yang dirasakan Xiao Yan adalah energi padat di dalam pegunungan ini. Tidak heran itu disebut 10.000 pegunungan obat. Dengan energi alam tempat ini, tidak normal untuk menumbuhkan banyak harta karun alam yang sulit ditemukan di dunia luar. Raungan terus-menerus dari Magical Beast bisa terdengar di pegunungan ini. Mungkin itu karena manusia terus menerobos masuk baru-baru ini, tetapi raungan itu tampaknya mengandung niat membunuh kekerasan tambahan. Setelah terinfeksi oleh benih liar dan ganas di tempat ini, hewan ajaib ini jauh lebih ganas daripada yang ada di dunia luar. Xiao Yan mendarat di puncak gunung yang tampak seperti belati. Dia merajut alisnya saat dia menyapu matanya kemana-mana. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan cukup banyak aura yang luar biasa kuat di pegunungan ini. Di antara aura ini, yang paling menakutkan berada di arah timur laut. Mata Xiao Yan melihat ke timur laut. Itu sebagian terlihat di bawah penutup kabut energi. Dia sedikit mengerutkan kening saat dia berbicara pada dirinya sendiri dengan suara lembut, jika saya menebak dengan benar, aura di arah timur laut harus menjadi yang terkuat di pegunungan ini. Itu harus menjadi binatang pamungkas dari 10.000 pegunungan obat yang disebutkan Song King. Seekor binatang ajaib dengan setengah kaki ke peringkat ke-8. Eksistensi seperti itu sangat kuat. Bahkan beberapa elit Douzun akan agak rendah hati jika mereka melawannya. Kekuatan bertarung dari Magical Beast peringkat tinggi cukup menakutkan. Selain itu, binatang ajaib yang bisa mencapai peringkat seperti itu jelas bukan binatang biasa. Bahkan mungkin memiliki garis keturunan binatang buas dari zaman kuno. Jika ini masalahnya, akan berkali-kali lebih sulit untuk ditangani. Binatang ajaib dengan garis keturunan binatang buas dari zaman kuno mirip dengan klan aneh manusia yang telah diturunkan sejak zaman kuno karena mereka memiliki kualitas unik tertentu. Xiao Yan telah sangat menyelidiki selama perjalanannya di sini. Meskipun dia telah melihat cukup banyak bahan obat yang tidak biasa, dia tidak menemukan satupun yang benar-benar menariknya. Hasil ini tidak sesuai dengan nama 10.000 pegunungan obat ini. Sebelumnya, Song King menyebutkan bahwa binatang buas itu telah mengambil banyak harta berharga di 10.000 pegunungan obat ini ke dalam guanya. Sekarang, yang bisa saya lakukan hanyalah menuju ke sana dan melihat-lihat. Mata Xiao Yan melihat ke daerah timur laut saat wajahnya mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Karena dia sudah memasuki 10.000 pegunungan obat ini, dia perlu menyelidikinya dengan jelas. Lagi pula, hanya tempat ini yang memiliki barang-barang yang ditugaskan untuk dia temukan. Xiao Yan tidak ragu setelah mengambil keputusan. Dia mengidentifikasi arah yang harus dia tuju sebelum menurunkan tubuhnya dan terbang menuju arah timur laut. Ada banyak binatang ajaib di 10.000 pegunungan obat. Jika mereka akhirnya mengganggunya, itu akan memperlambat kecepatannya bahkan jika mereka tidak terlalu merepotkan untuk dihadapi. Oleh karena itu, Xiao Yan benar-benar menyembunyikan auranya di sepanjang jalan. Dia sengaja akan membuat jalan memutar ketika dia bertemu dengan beberapa hewan ajaib yang lebih kuat. Dengan demikian, seluruh perjalanan Xiao Yan cukup mulus. Ini berlanjut selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum akhirnya dia memasuki bagian terdalam dari 10.000 pegunungan obat. Semakin dalam Xiao Yan berkelana ke 10.000 pegunungan obat, semakin kuat aura Magical Beast yang hadir. Dia bahkan telah bertemu dengan binatang ajaib yang kuat yang telah mencapai peringkat 7 di sepanjang jalan. Namun, beruntung Xiao Yan telah dipersiapkan dan belum terdeteksi. Xiao Yan dengan hati-hati melakukan perjalanan selama 10 menit plus sebelum dia diam-diam mendarat di pohon raksasa yang subur, hijau, dan raksasa. Dia mengangkat kepalanya. Matanya serius saat dia melihat puncak gunung berbahaya di depannya. Ukuran puncak gunung ini sangat luas.
Itu tampak seperti pilar yang menopang langit saat memasukkan dirinya ke awan. Kabut energi yang kaya menutupi bagian tengah gunung, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan menyelidiki apa yang terjadi di dalamnya. Puncak gunung ini berdiri di tengah-tengah pegunungan 10.000 obat. Meskipun Xiaoyan agak jauh, dia masih terkejut dengan energi kaya yang merembes keluar dari gunung. Jika seseorang berlatih di tempat seperti itu, seseorang pasti bisa mendapatkan efek 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sayangnya, energi tempat ini bercampur dengan benih liar dan ganas. Seseorang perlu memperbaiki dan menghilangkan benih ini selama penyerapan agar berhasil menggabungkan energi ke dalam tubuh seseorang. Tentu saja, kekayaan energi di tempat ini bukanlah yang menyebabkan wajah Xiaoyan tampak serius. Sebaliknya, dia telah merasakan setidaknya 3 aura di gunung ini yang telah mencapai tingkat peringkat 7, dengan kata lain, ada total 3 binatang ajaib kelas Douzong di gunung ini. Selain itu, selain 3 aura ganas ini, Xiaoyan juga merasakan aura tersembunyi dengan keganasan mengerikan yang samar-samar merembes turun dari gunung. Jelas, pemilik aura ini harus menjadi pemimpin pegunungan ini, binatang buas pamungkas yang dibicarakan Song Qing. Memang sangat kuat. Selain itu, dari keganasan yang merembes keluar dari auranya, itu jelas bukan binatang buas yang harus disinggung. Xiaoyan dengan hati-hati menarik persepsi spiritualnya. Dia melihat puncak gunung yang sangat besar sebelum merenung sejenak. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan dedaunan, dan tubuhnya diam-diam bergegas ke pegunungan dengan cara yang tenang seperti burung besar. Xiaoyan tiba-tiba merasakan aura menyelidik samar menyapu tubuhnya saat dia bergegas ke pegunungan. Hatinya menegang. Kekuatan spiritualnya buru-buru melonjak keluar dan melilit tubuhnya. Xiaoyan menggunakan kekuatan spiritualnya yang tak terlihat untuk menyembunyikan dirinya. Aura menyelidik berhenti sejenak dan kembali memindai area itu beberapa kali sebelum perlahan pergi. Xiaoyan hanya menghela nafas lega di dalam hatinya saat merasakan aura menyelidik menjadi jauh. Tubuhnya segera bergerak, dan melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari tali busur. Dengan suara, "Swoosh," dia bergegas ke hutan dan diam-diam melompat ke puncak gunung. Setelah terbang di atas hutan untuk sementara, Xiaoyan agak tercengang saat menemukan bahwa tidak ada jejak hewan ajaib lainnya. Itu mungkin karena aura yang kuat itu. Tidak jarang seekor binatang menduduki tanah dan memproklamirkan dirinya sebagai raja di dunia magi Chalbis. Kecepatan Xiaoyan meningkat secara signifikan tanpa kehadiran hewan ajaib lainnya yang menghalanginya. Ketika dia baru saja akan mencapai tengah gunung, sosoknya yang berkedip tiba-tiba berhenti. Tubuhnya kemudian bergerak dan muncul di cabang pohon. Setelah itu, dia menutup matanya dan menghirup napas dalam-dalam dari aroma tenang yang perlahan tersebar di udara. Ini pil jiwa serum? Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya setelah mengendus dalam-dalam. Kegembiraan melintas di matanya. Pil jiwa serum ini adalah salah satu bahan obat utama yang dia butuhkan untuk dicampur dengan inti sumsum jiwa. Hal ini sangat langka. Tidak terduga dia bisa menemukannya di sini. 10.000 pegunungan obat ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Harta karun semacam ini adalah sesuatu yang paling dibutuhkan Xiaoyan. Dia secara alami tidak akan menyerah begitu saja. Tubuhnya segera bergerak, dan dia diam-diam mendarat di tanah seperti monyet yang gesit. Setelah itu, dia melintas dan bergegas pergi. Xiaoyan bergegas ke arah di mana aroma tenang itu berasal. Sekitar beberapa menit kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Matanya menatap area di depannya. Ada aliran di depan Xiaoyan. Sumber sungai adalah batu besar setinggi 10 meter atau lebih. Batu besar itu tertutup lumut hijau. Di tengah batu itu ada sebuah lubang. Orang bisa samar-samar melihat cairan kental berwarna hijau giok di dalamnya. Aroma tenang sedang dipancarkan dari tempat itu. Ini memang pil jiwa serum. Kegembiraan di mata Xiao yang menjadi lebih intens saat melihat apa itu. Namun, dia tidak sembarangan menagih. Dia sadar bahwa harta karun seperti itu akan dijaga oleh binatang ajaib. Mereka yang bisa merebut wilayah dan menjadi raja jelas bukan karakter biasa. Jika seseorang ceroboh, itu normal untuk jatuh di tempat yang paling tidak terduga.
Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu sekeliling setelah bergeser menjauh dari lubang di batu. Sesaat kemudian, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada jejak sedikit pun dari binatang ajaib. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Masalah ini luar biasa. Tidak mungkin bagi Magical Beast lainnya untuk sepenuhnya mengabaikan harta karun seperti pil jiwa serum. Itu pasti bersembunyi di sini. Xiao Yan menjilat mulutnya. Dia merenungkan di mana itu bisa sesaat sebelum dia mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba, mereka berhenti di bagian bawah batu besar itu. Tempat itu adalah sumber sungai. Itu adalah kolam dalam yang berukuran sekitar 100 kaki. Kolam itu sangat dalam. Seseorang tidak dapat melihat bagian bawahnya hanya dengan pandangan sekilas. Kolam itu juga sangat tenang. Bahkan tidak ada riak sedikit pun. Semuanya tampak sangat sunyi dan damai. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat kolam yang dalam. Dia yakin ada binatang ajaib yang tersembunyi di dalam kolam yang dalam itu. Namun, kemampuan binatang ajaib ini untuk menyembunyikan auranya sangat hebat. Dia tidak dapat merasakan apapun. Namun, hal yang menurutnya merepotkan untuk dihadapi adalah kenyataan bahwa dia tidak menyadari jenis binatang ajaib apa itu. Oleh karena itu, dia tidak dapat menemukan solusi pada saat itu. Tempat ini pada dasarnya adalah base camp dari 10.000 pegunungan obat Magical Beast. Jika ada kecelakaan yang terjadi, dia tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari begitu banyak hewan ajaib terlepas dari seberapa kuat dia. Hah! Xiao Yan ragu-ragu saat tatapannya berhenti pada beberapa sisik berwarna biru pucat tidak jauh dari sana. Sisik-sisik itu seukuran telapak tangan. Mereka ditutupi dengan banyak garis misterius. Sisik-sisik itu secara acak jatuh di sekitar tempat itu dan beberapa meluas ke kolam yang dalam. Kilatan melintas di mata Xiao Yan. Dia meringkuk tangannya dan sedikit kekuatan hisap melonjak keluar. Setelah itu, dia diam-diam mengisap skala itu ke telapak tangannya. Skala memasuki tangannya dan perasaan dingin segera muncul. Mata Xiao Yan menatapnya saat dia merenung. Setelah merenung sebentar, mata Xiao Yan menyipit. Dia telah berkeliaran di semua tempat selama pelatihannya selama bertahun-tahun. Pengalamannya banyak, dan dia memiliki petunjuk tentang asal-usul sisik misterius ini. Sisiknya berwarna biru. Garis-garis di atasnya seperti bentuk ular. Kadang-kadang, pola harimau dicampur di dalamnya. Jika saya menebak dengan benar, binatang ajaib yang melindungi serum jiwa pil ini seharusnya adalah binatang ajaib afinitas air yang sangat langka, ular macan air misterius. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mengidentifikasi Magical Beast yang tersembunyi. Binatang ajaib ini mungkin ganas, tapi dia punya cara untuk menghadapinya. Mata Xiao Yan menyapu sekeliling setelah dia mengidentifikasi binatang ajaib yang bersembunyi di kolam yang dalam. Setelah itu, dia diam-diam mundur beberapa ratus meter. Selanjutnya, dia menemukan tempat di mana angin bertiup ke arah kolam yang dalam. Dia mengeluarkan pohon buah-buahan dari cincin penyimpanannya. Pohon buah ini berwarna biru es. Ukurannya hanya sekitar setengah kaki dan di ujungnya duduk buah berwarna biru seukuran kepalan tangan. Udara di sekitarnya menjadi jauh lebih lembab ketika buah ini muncul. Energi afinitas air yang melonjak mengalir keluar seperti air dalam banjir. Pohon buah ini disebut pohon abadi awan mabuk air. Buah di atasnya disebut buah awan air. Ada energi afinitas air yang sangat padat di dalamnya. Buah ini memiliki daya tarik yang kuat untuk beberapa binatang ajaib afinitas air. Selain itu, energi di dalamnya sangat luas, kuat, menyebabkan buah memiliki cairan mabuk khusus di dalamnya. Efek dari cairan mabuk ini sangat fantastis. Bahkan tingkat 7 Magical Beast akan menjadi mabuk dan tertidur setelah menelannya. Xiao Yan membutuhkan cairan mabuk di dalam buah awan air ini. Untuk mendapatkan pil jiwa serum, aku hanya bisa mengorbankan benda ini. Xiao Yan dengan hati-hati mengubur pohon abadi awan mabuk air di bawah tanah. Selain itu, untuk mencapai tampilan yang hidup, dia memastikan tanah di sekitarnya sama. Dari kejauhan, sepertinya benda ini telah tumbuh di sini sepanjang waktu.
Tempat di mana pohon itu dikuburkan agak jauh dari kolam yang dalam karena Xiao Yan sadar bahwa kecerdasan peringkat 7 Magical Beast tidak lemah. Jika harta karun seperti itu tiba-tiba muncul di sampingnya, itu pasti akan menimbulkan keraguannya. Meski jaraknya saat ini agak jauh, Xiao Yan yakin bahwa binatang itu akan terpikat keluar. Daya pikat buah awan air ke binatang ajaib afinitas air adalah sesuatu yang pernah disaksikan Xiao Yan. Setelah mengubur pohon immortal awan mabuk air ini, tubuh Xiao Yan bergerak dan dia melompat ke pohon besar. Tubuhnya tersembunyi di cabang-cabang hijau subur. Tatapannya menembus celah saat dia mengamati kolam dalam yang tenang dari kejauhan. Auranya benar-benar ditarik saat ini. Sepetak hutan ini juga menjadi sangat sepi setelah Xiao Yan diam. Namun, kolam dalam tidak menunjukkan respon sedikit pun, bahkan tidak ada riak di permukaan kolam yang dalam. Xiao Yan tidak mengungkapkan emosi cemas meski situasinya. Setelah menunggu hampir setengah jam dan menemukan bahwa masih belum ada aktivitas, Xiao Yan akhirnya menutup matanya perlahan dan sembuh. Hari ini, dia akan menyia-nyiakan waktu dengan orang ini. Hampir 3-4 jam berlalu dengan tenang setelah Xiao Yan menutup matanya. Selama periode waktu ini, hutan tetap sepi. Bahkan raungan Magical Beast sedikit pun tidak terdengar. Suasana tenang ini menyebabkan pori-pori seseorang terbuka. Percikan. 1 jam lagi berlalu. Tiba-tiba, suara gelombang kecil air muncul di dalam hutan yang tenang ini. Pada saat ini, mata Xiao Yan, yang telah ditutup, tiba-tiba terbuka. Dia langsung berbalik ke arah kolam yang dalam berada, hanya untuk menemukan riak air melingkar terbentuk di kolam. Apakah akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Apakah akan keluar? Xiao Yan tersenyum pelan di dalam hatinya saat melihat ini. Hatinya mengandung kegembiraan. Dengan kekuatannya, tidak sulit baginya untuk berurusan dengan ular macan air misterius. Namun, lokasi saat ini tidak cocok untuk pertempuran besar. Lagi pula, jika beberapa hewan ajaib lainnya tertarik padanya, hal-hal kemungkinan akan menjadi buruk baginya. Aura yang kuat mulai berangsur-angsur muncul dalam persepsi spiritual Xiao Yan, mengikuti meningkatnya jumlah riak di permukaan kolam yang dalam. Ini memang peringkat 7 ular macan air misterius. Xiao Yan mengangkat alisnya saat merasakan aura. Percikan. Sosok hitam tiba-tiba keluar dari kolam tidak lama setelah aura muncul. Itu membawa gelombang busa yang diciptakan oleh percikan air. Sosok hitam ini cukup pendek. Itu hanya 2 panjangnya sekitar 1 meter. Tubuhnya ditutupi sisik berwarna biru, dan garis-garis pada sisik muncul seperti pola harimau. Sekilas, itu memancarkan aura yang ganas. Mulutnya yang buas dan besar mengungkapkan kilatan dingin. Sepasang mata ular terkonsentrasi menyapu sekeliling. Xiao Yan sedikit mengangguk saat melihat ular macan air misterius muncul. Itu mungkin tampak sangat kecil, tetapi jika itu memasuki mode pertempuran, kemungkinan itu akan membengkak hingga 100 meter. Pada saat itu, hanya ayunan ekornya yang bisa membuat seluruh gunung terbang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ular macan air misterius yang muncul tidak mengambil bentuk manusia. Lusinan tentakel panjangnya terus berayun. Sesaat kemudian, matanya beralih ke bagian dalam hutan tempat Xiao Yan mengubur pohon abadi awan mabuk air. Ular macan air misterius ini jelas sangat berhati-hati. Meskipun telah mengendus aroma yang sulit ditolak, itu masih tidak tampak cemas. Setelah ragu-ragu di depan kolam yang dalam, tiba-tiba ia melebarkan mulutnya yang besar, dan cahaya biru dimuntahkan dari mulutnya. Setelah itu berubah menjadi penghalang energi melingkar yang melilit pil jiwa serum dan batu besar. Hanya setelah menempatkan lapisan pertahanan ini, ia mengayunkan ekornya. Tubuhnya bergegas di udara saat dengan cepat bergegas ke hutan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat melihat bahwa orang ini berhati-hati ini. Itu memang layak menjadi peringkat 7 Magical Beast. Kecerdasan ini jauh lebih tinggi daripada binatang ajaib biasa. Ular macan air misterius bergegas ke hutan. Ini mengendus aroma tenang dan berkeliaran cukup lama sebelum menemukan pohon abadi awan mabuk air yang ditanam Xiao Yan di lokasi yang agak terpencil. Kegembiraan liar seperti manusia melintas di mata ularnya ketika melihat pohon abadi awan ini.
Terhadap harapan Xiao Yan, itu tidak segera bertindak. Sebaliknya, ia mengayunkan ekornya. Tirai air biru pucat dengan cepat menyebar dalam bentuk melingkar, dengan itu menjadi pusatnya. Hati Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat taktik ular macan air misterius ini. Sebuah pikiran melewati hatinya, dan kekuatan spiritualnya tiba-tiba melonjak keluar. Setelah itu, kekuatan spiritual ini benar-benar mengelilingi tubuhnya. Tirai air beriak di atas Xiao Yan saat kekuatan spiritualnya benar-benar melilitnya. Untungnya, itu tidak membangkitkan aktivitas lain. Tirai air menyebar hampir 100 meter sebelum perlahan berhenti. Setelah itu, tiba-tiba berubah menjadi kabut dan tersebar. Ular harimau air yang misterius akhirnya santai setelah mengamati daerah tersebut. Ini melebarkan mulutnya yang besar dan tirai air lain ditembakkan, mengelilingi pohon awan abadi di dalamnya. Setelah itu, ia menyerap pohon itu ke dalam mulutnya yang ganas dan besar. Dengan ayunan ekornya, ia dengan cemas terbang kembali ke kolam yang dalam. Xiao Yan diam-diam tertawa saat bersembunyi di antara cabang-cabang pohon saat melihat orang ini akhirnya memakan buah itu. Jarinya sedikit bergerak tanpa meninggalkan jejak. Jari Xiao Yan baru saja bergerak saat buah awan air, yang telah dibungkus oleh tirai air, tiba-tiba terbelah. Gelombang demi gelombang fluida perlahan mengalir keluar dan menetes ke bawah. Perpecahan buah awan air yang tiba-tiba menarik perhatian ular macan air misterius. Itu segera menjadi terkejut. Setelah itu, tiba-tiba sepertinya telah memahami sesuatu. Cahaya biru cerah tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Ledakan! Cahaya itu baru saja muncul ketika tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, tubuh naga macan air misterius tiba-tiba mendarat di tanah. Aroma yang padat dan tenang, mengisyaratkan perasaan mabuk, merembes keluar dari tubuhnya. Xiao Yan tahu buah awan air telah berlaku saat ular macan air misterius mendarat di tanah. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas turun dari pohon tinggi seperti kilat. Dia muncul di batu besar dalam beberapa kilatan. Setelah itu, dia mengeluarkan pukulan keras dan memecahkan tirai. Setelah itu, dia meringkuk tangannya dan nyala api menggumpal menjadi bentuk duri yang menembus batu besar. Selanjutnya, dia dengan paksa menggali lubang itu. Xiao Yan mengeluarkan kotak giok dingin dari cincin penyimpanannya setelah menggali batu besar itu. Dia dengan hati-hati menempatkan batu ini, yang berisi pil jiwa serum, ke dalamnya. Setelah itu, dia menjentikan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Tubuhnya bergerak tanpa ragu-ragu, dan dia bergegas ke hutan yang jauh di ketinggian rendah. Dalam beberapa lompatan, tubuhnya sudah menghilang. Meskipun efek dari buah awan air sangat kuat, itu tidak dapat bertahan lama. Dengan kekuatan ular macan air misterius, kemungkinan ia akan bangun dalam 2 hingga 3 menit. Jika dia pergi terlambat, ular macan air misterius yang marah pasti akan mengejar. Prediksi Xiao Yan ini terbukti benar. Segera setelah dia melarikan diri dari kolam yang dalam, raungan marah bergema di atas gunung dengan cara yang mengguncang bumi. Xiao Yan masih bisa mendengar suara gemetar gunung itu dari jarak yang sangat jauh. Jelas, ular macan air misterius melepaskan amarahnya. Xiao Yan diam-diam tertawa saat mendengar raungan ini. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan buru-buru meninggalkan tempat berbahaya ini. Ada aula besar yang dibangun dengan batu-batu besar berdiri di puncak gunung yang tampak seperti pilar pendukung langit. 2 binatang besar menjaga aula besar. 2 aura ganas merembes keluar dari tubuh 2 binatang besar ini. Dari kelihatannya, mereka bahkan lebih kuat dari ular macan air misterius. "Kakek, apakah kamu sudah cukup makan?" Raungan marah yang mengandung sakit hati yang hebat tiba-tiba dipancarkan dari dalam aula besar. Kedua binatang ajaib di pintu masuk aula mengangkat mata mereka ketika mereka mendengar raungan ini. Segera, mereka menundukkan kepala dan bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Di bagian terdalam dari aula batu besar, adalah bidang yang sangat luas. Pada saat ini, ladang ditumpuk dengan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya yang tertata rapi. Jika Xiao Yan dan yang lainnya datang ke tempat ini, mereka akan langsung tercengang. Siapapun dari bahan-bahan ini dapat menarik keinginan banyak alkemis jika mereka dibawa ke dunia luar. Namun, mereka sama lazimnya dengan kubis di tempat ini.
Ada seorang pria besar yang tampak kekar di antara banyak harta karun alam ini. Pria besar itu berdiri secara acak, tetapi dia memberi seseorang perasaan seperti gunung yang berat dan tidak bisa diremehkan. Namun, pria besar ini, yang tampak seperti makhluk luar biasa, sedang melihat ke tengah lapangan dengan keinginan untuk menangis pada saat ini. Sosok kecil yang cantik telah meraih apa yang tampak seperti bahan obat yang luar biasa langka. Setelah itu, dia memasukkannya ke mulut kecilnya dengan cara yang tidak sopan. Suara mengunyah yang jelas menyebabkan jantung pria besar itu merasakan sakit berdarah. "Untuk apa kamu melolong? Setelah saya makan sampai saya kenyang dan menemukan orang yang saya cari, saya secara alami akan membawa Anda keluar dari tempat ini. Tenang, bukan hanya merusak ruang terbuka. Itulah spesialisasi saya." Sosok kecil itu bergumam sambil makan. Sepertinya dia sangat tidak puas dengan sakit hati yang dirasakan pria besar itu. Karena dia takut bahwa ular macan air misterius akan mengejar, Xiao Yan bergegas pergi dengan liar setelah menyembunyikan auranya. Baru saat itulah dia secara bertahap melambat. Dia melihat sekelilingnya. Saat ini, dia berada di dekat tengah gunung. Area yang lebih tinggi di atas tertutup kabut energi yang tebal. Selain itu, Xiao Yan juga bisa merasakan beberapa aura yang sangat kuat di dalam kabut tebal ini. Akan sangat merepotkan jika aura ini mengganggunya. Sekarang, yang bisa aku lakukan hanyalah diam-diam mendaki ke puncak gunung dan mencoba untuk melihat apakah aku bisa mencuri item tugas yang aku butuhkan. Dengan kekuatanku sendiri, mungkin agak sulit untuk merebut mereka dengan paksa. Xiao Yan berdiri di atas pohon raksasa. Dia mengabaikan puncak gunung yang sebagian terlihat saat dia merenung pada dirinya sendiri. Xiao Yan berhenti ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Matanya tiba-tiba meluncur ke dasar gunung. Riak energi yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari tempat itu. Riak semacam ini bukanlah fluktuasi energi biasa. Sebaliknya, itu adalah riak yang dipicu oleh pertempuran Douqi. Xiao Yan tanpa sadar merajut alisnya saat merasakan fluktuasi semacam ini. Jika dia bisa merasakannya, binatang buas itu pasti bisa merasakannya. Dengan demikian, itu pasti akan menarik perhatian mereka. Xiao Yan dengan penuh perhatian mendengarkan sejenak dan samar-samar bisa mendengar sedikit suara manusia. Dia langsung kaget. Mungkinkah itu kelompok Caoying? Xiao Yan merajut alisnya saat dia merenung sejenak. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan diam-diam bergegas ke sumber riak energi. Bukan karena dia ingin menyelamatkan kelompok Caoying. Sebaliknya, itu karena aktivitas yang diciptakan kelompok mereka pasti akan menarik perhatian beberapa binatang ajaib peringkat tinggi. Dia mungkin bisa bersembunyi di sisi mereka. Begitu dia menemukan tanda-tanda binatang buas itu mengungkapkan diri, dia akan bisa menyelinap pergi, mengambil kesempatan untuk mencuri bahan obat di dalam gua di puncak gunung. Tubuh Xiao Yan melintas di hutan seperti embusan angin sementara pikiran ini melintas di hatinya. Sekitar beberapa menit kemudian, tubuhnya tiba-tiba melompat ke depan, dan dia memasuki puncak pohon yang ditutupi dengan daun hijau subur. Matanya melihat melalui celah di antara dedaunan. Sebuah cekungan-cekung muncul di mana penglihatannya bisa mencapai. Pada saat ini, ada hampir 100 orang berkerumun di dalam cekungan ini. Tatapannya menyapu mereka, dan dia memang melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Mereka jelas kelompok Caoying. Ruang di sini. Mata Xiao Yan menyapu sebelum tiba-tiba fokus pada ruang di sekitarnya. Matanya menangkap distorsi di sekitar mereka. Penghalang spiritual. Hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin saat melihat ini. Dia pernah melihat benda ini sebelumnya. Yang disebut Yinggu Tua telah menggunakan benda ini malam itu, menyebabkan Xiao Yi dan sisanya tidak dapat menemukan invasinya. Sepertinya ada yang tidak beres. Hati Xiao Yan tenggelam saat melihat penghalang spiritual ini. Dari kelihatannya, sepertinya seseorang sedang bersiap untuk menyerang kelompok Caoying. Selain itu, orang yang menyerang mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Penghalang spiritual ini bukanlah sesuatu yang bisa dibangun oleh seorang ahli biasa. Apakah pria berpakaian hitam itu?
Hati Xiao Yan tiba-tiba bergerak saat dia tenggelam dalam pikirannya. Tatapannya beralih ke lingkaran cekung itu dengan kecepatan kilat. Dia memang melihat sosok berwarna hitam di antara kelompok itu. Orang ini benar-benar kejam. Dia berpikir untuk menghabisi semua orang ini. Song Qing dan Cao Ying adalah orang-orang dengan potensi untuk memperjuangkan tempat juara dalam pertemuan ini. Jika kedua orang ini terbunuh, pikiran ini terbang di dalam hati Xiao Yan saat syok tanpa sadar muncul di matanya. Pria berpakaian hitam ini benar-benar kejam. Tuan, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu berencana menyerang kita semua di sini? Hampir 100 sosok mengelilingi sosok hitam di dalam cekungan ini. Song Qing saat ini menatap pria berpakaian hitam itu dengan ekspresi marah saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Orang ini tiba-tiba melancarkan serangan ketika mereka menuju ke tempat ini sebelumnya. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin alkemis telah tewas di tangannya. Jika bukan karena reaksi cepat Song Qing, kemungkinan dia juga akan mati di tangan orang ini setelah tertangkap basah. Cao Ying, dengan sosoknya yang mempesona, berada di samping Song Qing. Namun, saat ini dia menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi agak serius di matanya yang cantik. Dengan persepsi spiritualnya yang kuat yang jauh melebihi orang lain, dia bisa merasakan bahwa pria berpakaian hitam di depan mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dua jenius muda dari Menara Pil. Haha, reputasi ini memang luar biasa. Namun, saya hanya bisa menggunakan taktik seperti itu untuk tempat juara. Jejak senyum aneh terus menggantung di wajah pria berpakaian hitam itu saat dia berbicara meskipun telah dikelilingi oleh begitu banyak orang. Bolehkah saya tahu siapa senior ini? Apakah kamu tidak takut Menara Pil akan mengejar masalah ini jika kamu membunuh kami di sini? Mata cantik Cao Ying menatap pria berpakaian hitam itu sebelum dia tiba-tiba bertanya. Semua orang di sini akan mati. Oleh karena itu, Menara Pil tidak akan menyadarinya. Pria berpakaian hitam itu tertawa saat melihat Cao Ying. Dia tampak seperti kucing yang bermain dengan tikus. Banyak alkemis di sekitar tiba-tiba menjadi marah setelah mendengar kata-katanya. Mereka semua tanpa basa-basi menarik senjata mereka. Mata mereka mengungkapkan kilatan sengit saat mereka menatap pria berpakaian hitam itu. Bukankah kamu sedikit terlalu sombong? Ada begitu banyak dari kami di sini, apakah menurutmu kami takut padamu? Song Qing dengan marah berteriak. Senyum aneh di wajah pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menyebar setelah mendengar ini. Hati-hati, seseorang telah menyergap. Sebelum senyum aneh di wajah pria berpakaian hitam itu benar-benar menyebar, banyak alkemis yang mengelilinginya tiba-tiba mengeluarkan pekikan menyedihkan. Lebih dari selusin tetes kepala manusia yang meneteskan darah melonjak ke langit dengan pilar darah merah cerah. Perubahan mendadak dan tak terduga ini telah menyebabkan Song Qing dan Xiao Yan yang tersembunyi terkejut. Tatapan mereka buru-buru melihat ke atas, hanya untuk melihat lebih dari selusin sosok dengan niat membunuh yang tajam. Aura yang luar biasa kuat itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, darah segar telah mewarnai tanah hijau subur ini menjadi warna merah darah. Banyak alkemis yang telah hidup sebelumnya sekarang adalah hantu mati. Mata mereka semua terbuka lebar. Mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan dan pengunduran diri. Bahkan dalam kematian, mereka tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang telah menyerang mereka. Kelompok Cao Ying dan Song Qing sangat terkejut dengan perubahan tak terduga ini. Segera, Dou Qi buru-buru melonjak keluar dari tubuh mereka dan memblokir sosok-sosok tajam yang datang menyerang mereka. Orang-orang ini bersembunyi di kerumunan. Xiao Yan melihat pembantaian yang tiba-tiba terjadi dari dalam hutan. Ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak dapat menemukan orang-orang tersembunyi ini sejak awal. Selain itu, dari kelihatannya, sepertinya mereka sebenarnya dari geng yang sama dengan pria berpakaian hitam itu. Siapa orang-orang ini? Mereka benar-benar berani menyerang orang-orang dari Menara Pil. Akhirnya ada beberapa orang di Baskom yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi dalam menghadapi pembunuhan mendadak selusin sosok seperti serigala dan harimau ini. Mereka buru-buru mengambil batu spasial mereka dari cincin penyimpanan mereka dan dengan cepat menghancurkannya.
Ruang menjadi terdistorsi, dan mereka akan melarikan diri. Saya telah mengatakan, tidak ada seorang pun di sini yang bisa pergi. Pria berpakaian hitam itu, yang tidak menyerang, tersenyum ketika melihat mereka mencoba melarikan diri. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan riak spasial yang tak terlihat menyebar. Setelah itu memperkuat orang-orang yang hendak melarikan diri dari alam pil. Selanjutnya, dia mengepalkan tangannya dan ruang di sekitarnya tiba-tiba ditekan. Dia dengan paksa mencubit para alkemis itu menjadi kelompok darah dan daging yang buram. Mendistorsi ruang, orang ini memang elit Douzun. Mata Xiao Yan menyusut saat melihat pria berpakaian hitam ini ikut campur. Para alkemis di medan pertempuran, yang telah kehilangan taktik terakhir mereka, mulai membalas dengan sekuat tenaga. Namun, kekuatan selusin ditambah sosok berwarna hitam jauh melampaui mereka. Selain beberapa orang yang bisa berjuang melawan mereka, sebagian besar orang yang tersisa menderita kematian yang menyedihkan. Pembantaian berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih. Kurang dari 10 dari 100 alkemis yang tersisa. Song Qing, Cao Ying, dan dua sesepuh dari sekte Xuan yang mendalam yang membawa Chen Xian ada di antara mereka. Perjuangan yang tidak berguna. Kekuatan mereka yang tersisa berada di kelas Douzong. Oleh karena itu, selusin tokoh hitam pelas mengalami kesulitan makan pada mereka ketika mereka berkumpul bersama. Yang bisa dilakukan sosok hitam hanyalah mengelilingi mereka. Namun, dari kelihatannya, menerobos pertahanan kelompok Cao Ying hanyalah masalah waktu. Ekspresi Song Qing jelek saat dia melihat orang-orang berjubah hitam di sekitarnya dengan aura pembunuhan yang sangat padat. Wajahnya bergejolak. Dia bisa merasakan aura mematikan dari tubuh orang-orang ini. Apakah senior berniat membunuh kita semua? Cao Ying, yang biasanya memasang senyum mempesona di wajahnya, saat ini memiliki ekspresi hijau. Dia sudah istimewa sejak dia masih muda. Ada banyak penjaga di sekelilingnya. Dia hampir tidak pernah melihat medan perang berdarah seperti itu. Keke, aku cukup tertarik dengan jiwamu. Jika Anda dibiarkan tumbuh, kemungkinan Anda benar-benar akan bisa menjadi kepala raksasa menara pil berikutnya. Sayangnya, pria berpakaian hitam itu tertawa sambil menatap Cao Ying. Dia menjilat bibirnya seolah-olah dia sedang melihat mangsanya. Wajah Cao Ying sedingin es. Dia sadar bahwa orang ini bertekad untuk melenyapkan mereka. Namun, meskipun pihak lain kuat, kemungkinan tidak mungkin bagi mereka untuk membunuhnya di tempat ini tanpa membayar sejumlah harga. Dia pasti memiliki beberapa kartu truf untuk menjadi orang yang paling dipikirkan oleh Pil Tower. Pria berpakaian hitam itu mengabaikan ekspresi Cao Ying. Tatapannya melirik beberapa orang yang masih melawan. Setelah itu, dia perlahan maju selangkah. Tepat ketika dia mengambil langkah ketiga, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Mata dinginnya tertuju ke pohon besar tempat Xiao Yan disembunyikan. Xiao Yan diam-diam berteriak, "Ini buruk," di dalam hatinya saat pria berpakaian hitam itu menghentikan langkahnya. Persepsi spiritual orang ini terlalu kuat. Keluar! Sebelum Xiao Yan bisa mundur setelah diam-diam menangis di dalam hatinya, kekuatan hisap yang mengerikan melonjak keluar. Pohon-pohon besar di sekitarnya hancur menjadi debu di saat berikutnya. Sosok Xiao Yan ditarik ke depan lebih dari selusin meter. Baru saat itulah dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Namun, saat ini dia sudah mendarat di bagian dalam penghalang spasial.